lain di sebuah hotel berbintang. Polisi menangkap 5 orang yang diduga berperan sebagai mucikari dan 1 artis dangdut. Artis dangdut berinisial HST ini dibawa ke Mapolda Lampung setelah ditangkap bersama 5 pria yang diduga berperan sebagai mucikari prostitusi online. Mereka ditangkap di sebuah hotel berbintang 4 di Lampung. Polisi juga menemukan alat kontrasepsi di kamar yang sudah dipesan oleh para tersangka. Ya, silakan, rekan-rekan, mau tanyakan. Kondisi seperti itu kami sudah geledah, kami temukan alat kontrasepsi berbentuk kondom dan beberapa uang tunai. Bayarannya berapa, Bang? Kalau itu nanti hasil materi penyidikan ya, bervariasi, cukup tinggi ya. Dari berapa, Bang? Ukuran dan hotel bintang 4 di wilayah. Selain menjajakan artis, jaringan prostitusi online ini juga kerap menjual gadis di bawah umur. Jakarta. Pedangdut HST ditetapkan sebagai korban dari jaringan prostitusi online ini. Sementara polisi juga masih memburu 2 tersangka lainnya yang juga diduga berperan sebagai mucikari. Kemarin siang, kemudian malam ada yang Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. kami dari Sudin Padi melakukan Jamil di Polsek Kelapa Gading, kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore, Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading. Korban atas nama DS, umur 17 tahun, yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya? Ya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana ya. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam, dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal. Bukan kenal sudah lama, dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam, 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau
bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui, Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada, Pak? Nanti kita sampaikan Mas di rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja, Pak? Itu materi penyidikan, Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa, Pak, yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 orang. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya, karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian, Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil. Bergabung dengan reporter TV One sudah ada Lia Yuslan yang berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lia, selamat malam. Apakah benar malam ini Saiful Jamil resmi ditahan? Caca, hingga malam hari ini memang Saiful Jamil masih menjalani penyelidikan di dalam, dan statusnya memang sudah dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka saat ini. Dan tadi kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Komisaris Polisi Ari Cahya selaku Kapolsek Kelapa Gading. Dia menuturkan bahwa dalam pemeriksaan tadi Saiful Jamil mengakui bahwa dia memang telah melakukan pelecehan seksual dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada pelapor DS tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh pelapor, yaitu DS, pria berusia 17 tahun di bawah umur, ini ternyata sinkron dengan pengakuan dari Saiful Jamil ketika dikonfrontir. Begitu juga tadi juga sempat kami tanyakan apakah Saiful Jamil sudah menunjuk salah satu pengacara, namun hingga saat ini Saiful Jamil ternyata belum menunjuk salah satu dari pengacara untuk mewakilinya dalam pemeriksaan. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Kapolsek Jakarta Utara, Komisaris Polisi Kelapa Gading Ari Cahya. Jadi status saudara Saiful Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebetulnya begini, si korban ini penonton acara, salah satu acara di TV yang hostnya itu atau apa, bukan host ya, pembawa acaranya si SD. Nah kemudian saya tidak tahu mengapa si SD ini tertarik dengan si korban, sehingga korban dirayulah, diberilah uang. Sebelum kejadian tadi pagi, korban dengan si tersangka sudah bertemu 3 kali. Bahkan korban pernah diajak ke hotel, tapi korban tidak mau. Nah, tadi malam dengan dalih badan pegel, capek, minta tolong kepada si korban untuk pijit. Nah, kemudian dilakukanlah pijit oleh si korban. Kemudian setelah SJ tidur, korban pun tidur di kamar asistennya si SJ. Tahu-tahu kurang setengah 5 pagi atau jam 4 lebih ya. Si korban ini kaget bangun. Dan ya itu yang dilaporkan ke kita, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saudara SJ. Pemirsa, yang tadi Anda saksikan adalah pernyataan lengkap dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Boliti Fauda, selaku Kapolres Jakarta Utara. Dan hingga saat ini memang kepolisian dari Polsek
Kelapa Gading menyatakan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang dikumpulkan terhadap penyidikan kasus ini dan memang belum dapat dibuka karena merupakan materi dari penyidikan sementara. Sementara itu juga ada hasil visum yang memang belum keluar dan tadi sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan dan rencananya akan sekitar kurang lebih 1 minggu waktu yang dibutuhkan hingga hasil dari visum ini selesai. Saiful Jamil dijerat dengan pasal perlindungan anak nomor 76E, pidana pasal 82 kurungan penjara 15 tahun dan denda senilai 5 miliar rupiah apabila terbukti melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Demikian Caca Arisa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saiful Jamil dikunjungi saudaranya di Polsek Kelapa Gading. Keluarga kaget dengan adanya peristiwa itu. Suasana sepi terlihat di rumah Saiful Jamil di kawasan Jalan Gading Indah Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Artis serba bisa itu ditangkap lantaran pengaduan warga berinisial DS dengan dugaan pencabulan. Namun Arum, keponakan Saiful Jamil, menyatakan Saiful Jamil bukanlah pribadi yang jahat. Dia cepat selesai, ini kan nggak benar. Itu baik. Dia buat modus sendiri dikasih ketegaran. Sementara itu, seorang saudara artis Saiful Jamil mengunjunginya di Polsek Kelapa Gading setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku kaget dengan apa yang dialami penyanyi dangdut itu. Menurut teman-temannya, korban diketahui sebagai pribadi yang baik dan normal. Selain itu, korban pernah mengakui sering diajak Saiful Jamil untuk berkunjung ke rumahnya. Cuma pas dia kenal sama Saiful Jamil, dia sering main ke rumahnya. Waktu itu BBM-an, lain-lainan juga. Terus diiming-imingin katanya mau jadi asistennya pas nonton akademi. Iya, ngomong sama anak-anak, cerita dia. Udah lama belum dia kenal sama Saiful Jamil? Baru ya sekitar 2 mingguan lah. Hingga kini, Saiful Jamil menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading akibat dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti ribuan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan kota Palu. Bahkan, Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir.
Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik. Sejumlah warga kawasan Kalijodo beramai-ramai mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Sementara beberapa pekerja yang ada di tempat hiburan Kalijodo sudah mulai mengemasi barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Warga Kalijodo yang berada di RT 7 RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat beramai-ramai mendaftarkan diri ke posko halaman kantor Kecamatan Tambora. Mereka mendaftar untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada sekitar 82 kepala keluarga yang mendaftar di wilayah itu. Meski warga antusias direlokasi, namun mereka tetap meminta kepada petugas agar pembongkaran ditunda sampai anak-anak mereka selesai menjalankan ujian di sekolah masing-masing. Nah, kalau misalkan dipindahkannya ke Pulau Gebang, kan anak sekolah di sini ujian sini kan terlalu jauh, kasihan. Dari sekolah juga nggak boleh kan? Dari sekolahnya nggak boleh. 6 bulan sebelum ini nggak boleh pindah. Oh, jadi permasalahannya adalah anak sekolah kegiatan belajar siswa. Iya, yang ujian terutama yang ujian itu yang ujian. Berarti warga ada SMP, SD, SMA. Iya, ada. Sementara sejumlah pekerja di tempat hiburan kawasan Kalijodo mulai mengemasi barang-barang dan membawanya keluar dari kafe remang-remang. Mereka memilih untuk pulang kampung daripada bertahan di kawasan Kalijodo, tempat mereka selama ini bekerja. Kebanyakan para PSK Kalijodo bukanlah penduduk Jakarta. Rata-rata mereka adalah pendatang yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kira-kira seperti apa kemudian kondisi kawasan Kalijodo saat ini? Ini adalah kawasan Kalijodo saat ini. Wilayah Kalijodo berada di RW 5, Kelurahan Bejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. RW 5 sendiri terdiri dari 5 rukun tetangga. Jumlah penduduk yang mendiami kawasan Kalijodo tercatat ada 3.025 orang yang terbagi di dalam 1.340 kepala keluarga. Saat ini tercatat ada 1.405 orang yang bekerja setiap hari, di mana 195 orang sebagai wanita penghibur tetap dan 250 orang wanita penghibur tidak tetap. Selain itu, terdapat 100 juru parkir dan 500 orang pekerja sebagai pramusaji. Di kawasan sebesar 1,4 hektar ini terdapat 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Lain di sebuah hotel berbintang. Polisi menangkap 5 orang yang diduga berperan sebagai mucikari dan 1 artis dangdut. Artis dangdut berinisial HST ini dibawa ke Mapolda Lampung setelah ditangkap bersama 5 pria yang diduga berperan sebagai mucikari prostitusi online. Mereka ditangkap di sebuah hotel berbintang 4 di Lampung. Polisi juga menemukan alat kontrasepsi di kamar yang sudah dipesan oleh para tersangka. Ya, silakan, rekan-rekan, mau tanyakan. Kondisi seperti itu kami sudah geledah, kami temukan alat kontrasepsi berbentuk kondom dan beberapa uang tunai. Bayarannya berapa, Bang? Itu nanti hasil materi penyidikan ya, bervariasi, cukup tinggi ya. Dari berapa, Bang? Ukuran dan hotel bintang 4 di wilayah. Selain menjajakan artis, jaringan prostitusi online ini juga kerap menjual gadis di bawah umur. Pedangdut HST ditetapkan sebagai korban dari jaringan prostitusi online ini. Sementara polisi juga masih memburu 2 tersangka lainnya yang juga diduga berperan sebagai mucikari. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Jamil di Polsek Kelapa Gading, kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi
sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading, korban atas nama DS umur 17 tahun yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sama Anda? Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil. Bergabung dengan reporter TV One sudah ada Lia Yuslan yang berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lia, selamat malam. Apakah benar malam ini Saiful Jamil resmi ditahan? Caca, hingga malam hari ini memang Saiful Jamil masih menjalani penyelidikan di dalam, dan statusnya memang sudah dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka saat ini. Dan tadi kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Komisaris Polisi Ari Cahya selaku Kapolsek Kelapa Gading. Dia menuturkan bahwa dalam pemeriksaan tadi Saiful Jamil mengakui bahwa dia memang telah melakukan pelecehan seksual dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada pelapor DS tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh pelapor, yaitu DS, pria berusia 17 tahun di bawah umur, ini ternyata sinkron dengan pengakuan dari Saiful Jamil ketika dikonfrontir. Begitu juga tadi juga sempat kami tanyakan apakah Saiful Jamil sudah menunjuk salah satu pengacara, namun hingga saat ini Saiful Jamil ternyata belum menunjuk salah satu dari pengacara untuk mewakilinya dalam pemeriksaan. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Kapolsek Jakarta Utara, Komisaris Polisi Kelapa Gading, Ari Cahya. Jadi status saudara Saiful Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebetulnya begini, si korban ini penonton acara, salah satu acara di TV yang hostnya itu atau apa? Bukan host ya, pembawa acaranya si SD. Nah kemudian saya tidak tahu mengapa si SJ ini tertarik dengan si korban, sehingga korban dirayulah, diberilah uang. Sebelum kejadian tadi pagi, korban dengan si tersangka sudah bertemu 3 kali. Bahkan korban pernah diajak ke hotel, tapi korban tidak mau. Nah, tadi malam dengan dalih badan pegel, capek, minta tolong kepada si korban untuk pijit. Nah, kemudian dilakukanlah pijit oleh si korban. Kemudian setelah SJ tidur, korban pun tidur di kamar asistennya si SJ. Tahu-tahu kurang setengah 5 pagi atau jam 4 lebih lah ya. Si korban ini kaget bangun. Dan ya itu yang dilaporkan ke kita, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saudara SJ. Pemirsa, yang tadi Anda saksikan adalah pernyataan lengkap dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Boliti Fauda, selaku Kapolres Jakarta Utara. Dan hingga saat ini memang kepolisian dari Polsek
Kelapa Gading menyatakan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang dikumpulkan terhadap penyidikan kasus ini dan memang belum dapat dibuka karena merupakan materi dari penyidikan sementara. Sementara itu juga ada hasil visum yang memang belum keluar dan tadi sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan dan rencananya akan sekitar kurang lebih 1 minggu waktu yang dibutuhkan hingga hasil dari visum ini selesai. Saiful Jamil dijerat dengan pasal perlindungan anak nomor 76E, pidana pasal 82 kurungan penjara 15 tahun dan denda senilai 5 miliar rupiah apabila terbukti melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Demikian Caca Arisa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saiful Jamil dikunjungi saudaranya di Polsek Kelapa Gading. Keluarga kaget dengan adanya peristiwa itu. Suasana sepi terlihat di rumah Saiful Jamil di kawasan Jalan Gading Indah Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Artis serba bisa itu ditangkap lantaran pengaduan warga berinisial DS dengan dugaan pencabulan. Namun Arum, keponakan Saiful Jamil, menyatakan Saiful Jamil bukanlah pribadi yang jahat. Dia cepat selesai, macam ini kan gak benar. Habis itu orangnya baik. Dia buat remaja sendiri dikasih ketegaran. Sementara itu, seorang saudara artis Saiful Jamil mengunjunginya di Polsek Kelapa Gading setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku kaget dengan apa yang dialami penyanyi dangdut itu. Menurut teman-temannya, korban diketahui sebagai pribadi yang baik dan normal. Selain itu, korban pernah mengakui sering diajak Saiful Jamil untuk berkunjung ke rumahnya. Cuma pas dia kenal sama Saiful Jamil, dia sering main ke rumahnya. Waktu itu BBM-an, lain-lainan juga. Terus diiming-imingin, katanya mau jadi asistennya pas nonton akademi. Iya, ngomong sama anak-anak, cerita dia. Udah lama belum dia kenal sama Saiful Jamil? Baru, ya sekitar 2 mingguan lah. Hingga kini, Saiful Jamil menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading akibat dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, Kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual. Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya? Ya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetok korbannya atau gimana ya. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal, bukan kenal sudah lama. Dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa, kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam, 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban, kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif, yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan Mas di rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak.
Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil Pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya, karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian, Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke. Hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti ribuan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan kota Palu. Bahkan Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir. Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik. Sejumlah warga kawasan Kalijodo beramai-ramai mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Sementara beberapa pekerja yang ada di tempat hiburan Kalijodo sudah mulai mengemasi barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Warga Kalijodo yang berada di RT 7 RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat beramai-ramai mendaftarkan diri ke posko halaman kantor Kecamatan Tambora. Mereka mendaftar untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada sekitar 82 kepala